I am your family Stazon Lubuk Linggau. Kita balik lagi nih Bapak People di Opus Ramadan, obrolan puasa seputar Ramadan. Dan kita masih di pembahasan yang sama, dan kita masih bersama guru kita Ustaz Atiq Fahmi. Nah, mengenai tadi sedikit disclaimer nih Ustaz ya, bahwasanya tadi puasa menahan hawa nafsu gitu saja. Puasa menahan keinginan-keinginan yang negatif yang biasa kita lakukan. Jadi puasa mendorong itu semua. Nah, Bapak People yang pengen bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, atau juga ada pertanyaan baru gitu saja, boleh banget langsung menuju telepon kita di 0733321737. Ada beberapa yang udah pengen gabungan ini. Silakan kita lanjut. Coba sapa dulu Ustaz ya. Di 0733321737 kita lihat ada siapa di sini yang pengen gabungan di Opus Ramadan hari ini. Wah, tadi ada penelpon nih San, sekarang belum ada nih San. Oke, kita masih tunggu ini Bapak People yang pengen gabungan, langsung aja menuju 0733321737 sembari kita mendengarkan terlebih dahulu deh. Nah, ini ada nih San ya, kita coba nih San ya. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Iya, ada siapa di mana nih? Mas Bro di sini dari. Oh, Mas Bro di kawasan Majapahit. Ada Mas Bro nih Ustaz. Ya. Iya, Mas Bro mau bertanya apa nih Mas Bro di Opus? Opus. Iya. Boleh bertanya tentang puasa. Yang puasa apa lagi yang boleh? Tentang apa? Tentang apa saja Hukum boleh. ibadah. Ya, hukum ibadah gitu. Apa nih Mas Bro? Ada Mas Bro pertanyaan? Yang tarawih itu sebenarnya wajibnya itu berapa rakaat tarawih itu? Oh, tarawih berapa rakaat ya? Oke, kalau wajib kan ada yang 23, ada yang berapa tuh? Ya. Pokoknya Oke, siap-siap kalau Pokoknya, gitu. Jadi intinya tarawih itu sebenarnya berapa rakaat gitu Mas Bro ya? Oke, nanti kita coba. Halo Bang Mardi. Iya. Kita belum masuk ke Bang Mardi. Oh belum ya, nanti kita konfirmasi dulu ke pihak sponsor sahur Mas Bro, nanti bakal dikonfirmasi dulu kenapa Mas Bro nggak. Yang lagu Gamawan Klipnya tahun tuh. Halo Mas Bro. Halo. Aduh, kayaknya terputus nih Ustaz ya. Tapi alhamdulillah pertanyaannya kita udah nangkep gitu Ustaz ya. Pada intinya Mas Bro bertanya sholat tarawih itu berapa rakaat sih Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik. Dari zaman Sayyidina Umar sampai saat ini ya, ulama tidak ada yang menentang jumlah rakaat itu sebanyak 20 rakaat ya. Memang kalau dari Rasulullah tidak ada ketentuan yang pasti berapa. Tapi tentu kita akan melihat bagaimana penjelasan para sahabat Nabi yang hidup di zamannya. Maka tepat pada zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, di bawah Imam Ubay bin Ka'ab menjadi imam yang ditunjuk oleh Rasulullah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu sholat tarawih secara berjamaah jumlahnya 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat. Saat ini kan beredar 8 rakaat. Sebenarnya 8 rakaat itu ya dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat, terus selanjutnya lah tabi'in ya tidak berlaku. Tidak ada yang mengamalkan itu. Kecuali baru muncul amalan itu dari Imam Ibnu Taimiyah gitu. Imam Ibnu Taimiyah ini berdasarkan hadis Nabi di mana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat Ramadan berjamaah di sebagian malam Ramadan. Ya, bukan juga setengah bulan, tapi sebagai salah satu malam dari bulan Ramadan secara berjamaah 8 rakaat. Kemudian Rasulullah lepas dari sahabatnya, dan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad melanjutkan itu di kamarnya. Secara sendiri gitu saja. Kenapa? Para sahabat menanti lagi pada malam besoknya, dan ternyata Nabi Muhammad tidak keluar. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan, saya tidak kepengen apa yang dilakukan ini nanti menjadi kewajiban buat kalian. Iya. Maka sholat tarawih itu sebenarnya bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Ya. Ketika itu menjadi sunnah muakkadah, jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat berdasarkan penjelasan sahabat Nabi. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz kepada masyarakatnya 36 rakaat. 36 rakaat. Dalam rangka apa? Menyamai apa yang dilakukan di Makkah dan di Madinah. Gitu. Supaya dapat lebih. Nah, jadi yang namanya 8 rakaat ini itu di zamannya Imam Ibnu Taimiyah, dan dia sendiri yang menyatakan itu. Ya. Tapi ya secara hawa nafsu
orang pasti milih 8. Iya. Ya, maka saya sampaikan sama kamu, kalau kamu suruh milih 20, 36 sama 8, pilih mana gitu. Kayaknya sama aja saja. Pilih 8 gitu. Pilih 8. Dan menjadi 11 itu kan karena rakaatnya saja, rakaat witir. Iya, Itu witir. menjadi 3. Kalaupun satu cuma 9 rakaat, Ya, lebih ringan lagi. Nah, sejatinya kalau kita mau lihat dalam hadis Nabi, tarawih itu tidak ada. Yang ada qiyamul Ramadan. Qiyam. Maka tarwih itu istilahnya tidak ada lain adalah mulai dari zaman Sayyidina Umar dan terus kepada akhir ulama-ulama yang luar biasa. Di mana kata-kata tarawih itu merupakan sirah muntahal jumu, yang mufradnya adalah tarwihah. Di mana para sahabat itu setiap 4 rakaat itu istirahat. Istirahatnya apa? Tawaf. Itu istirahat atau apa kira-kira? Kayaknya terus Iya, ibadah lain gitu. Istirahat dari rakaat Salat. sholat dengan ibadah yang lain. Kemudian lanjut lagi. Ya. Setelah 4 rakaat istirahat lagi, tawaf, baca Quran, sholawat, zikir. Ya, yang kuat tawaf. Yang kuatnya baca Quran, baca Quran. Terus seperti itu sebanyak 20 rakaat. Ditambah witir 3 menjadi 23 rakaat. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau bagi siapapun yang melaksanakan 8 itu ngikut pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Dan dia mutajarrid sendiri, munfarid ya, sendiri dengan pendapatnya. Bertentangan dengan ijma'us sahabah dan ketentuan ulama yang lain. 4 mazhab tidak ada yang mengatakan 8. Semuanya mengatakan 20. Silakan cek dalam kitab Al-Madzhabul Arba'ah atau kepada kitab-kitab para sahabat mazhab yang lain. Jadi tidak ada para ulama-ulama yang mengatakan 8, yang ada hanya Imam Ibnu Taimiyah saja yang mengatakan 8. Bukti ijma'us sahabat itu sendiri sampai sekarang di Mekah, di Madinah tidak bisa meninggalkan itu. Ya, Masih melaksanakan 20 itu. rakaat. Bahkan lebih dahsyat. 20 rakaat dengan 1 juz Al-Quran lebih. Masya Allah. Nah, makanya bagi teman-teman ya Papajar People, kalau sudah di masjid 8 rakaat, ya jangan pula tinggal. Iya, Sudahlah 8. Iya. Apalagi sholat tarawih ini kan sholat sunnah. Bisa berdiri, bisa duduk, ya. Kalau tidak sempat ke masjid, sholat tarawih di rumah. Seperti Mardi kalau bertugas di sini, sholat tarawih di sini 2 rakaat. Terus 1 rakaat siaran dulu, istirahat. Boleh gitu. Boleh. Asalkan wudhunya nggak batal gitu. Wudhunya tidak batal. Nanti sudah pas iklan, Sholat tarawih lagi. 2 lagi. Ya kan? Begitu. Jadi tidak ada alasan kita meninggalkan tarawih. Dan sayang kalau kita ninggalkan tarawih. Sayang betul. Ya, kenapa? Karena nanti kita lepas dari pendidikan yang berikutnya. Apa? As-sabru. Puasa ini kan ngajarin kita Ngajarin sabar gitu. sabar. Iya. Apa yang maksud dengan di mana letak mengajarin kita sabar? Karena kan kita puasa ini kan ada ketentuan waktu. Dari tulu'ul fajri sampai tenggelamnya matahari. Ghurubus syamsi. Nah, di sini kan kita sabar bro, sabar. Kenapa? Kagak ada waktunya kita makan. Tahan. Ketika sudah imsak, tahan bro, tahan. Maka orang-orang yang dengan puasa ini selain melawan hawa nafsunya, mendisiplinkan diri. Ya. Mendisiplinkan diri, memastikan dirinya tidak lepas dari ibadah-ibadah yang diminta, termasuk tarawih tadi. Sabar, salat tarawihnya 20 rakaat. Agak kurang sabar dikit 8. Ya kan? Sabar, ya kan? Sabar baca sholawatnya sampai akhir Ramadan, baca tarawihnya, apa? Salat tarawihnya. Maka orang-orang yang senantiasa istiqomah itu kategorinya adalah minas sabirin. Tapi kalau kita sholat tarawih itu kita harus wajib nggak tutup dengan witir, San? Tidak, semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Jadi kalau seandainya kamu witirnya mau nanti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau nambah-nambah lagi boleh. Tapi bukan berarti setelah sholat witir tidak boleh kamu nambah sholat sunnah lagi. Iya. Masih boleh gitu Masih saja. boleh, ya. Jadi kita witir itu kan memang sebenarnya kalau witir itu tidak terikat dengan Ramadan. Enggak terikat. Kan malam-malam lain juga boleh. Terikat dengan Ramadan karena tidak ada istilah tarawih kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Makanya jangan tinggalkan tarawih. Sayang kan kalau Iya. kita. Maka ente sabar bersama bulan Ramadan ini. Isi malam ente dengan sholat Tarawih. gitu. Jangan lepaskan ente tarawih. Ente harus sabar ya, sebagaimana puasa mengajarkan kita sabar. Memang berat. Ya, berat tapi kan pahalanya juga besar. Iya. Coba sekarang kalau kamu makin naik jabatan, tanggung jawabnya makin besar lagi. Makin besar itu saja. Makin besar. Semakin bagus mobilmu, semakin besar dah operasionalnya. Betul. Semakin besar rumahmu, semakin besar dah operasionalnya. Iya, biaya perawatan makin ngikut gitu. Semakin besar perusahaan, semakin besar dah uang gaji yang sudah Iya, dipersiapkan. betul. Begitu juga kita ibadah. Ketika kita semakin besar
ibadah kita, tentu Allah sudah akan mempersiapkan hadiah yang lebih besar. Iya. Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau kamu sekarang Mardi, selain di sini ada pekerjaan yang lain, ya kan? Semakin besar nanti tingkatannya, semakin besar. Betul. Betul? Iya. Semua orang itu resikonya semakin besar. Semakin tinggi dia melompat, semakin besar resikonya. Dan otomatis semakin besar persiapannya, betul. Ente terjun dari sungai kita nih, air Temam, kan tidak jauh beda. Tentu prefernya biasa-biasa saja. Tapi kalau ente semakin tinggi, nggak bisa dong prefernya biasa-biasa saja. Hah? Harus persiapannya lebih maksimal lagi gitu. Ente mau terjun payung, tentu persiapannya harus kuat. Nggak bisa pakai KW-KW. Modern gitu. Modern, ya kan? Baru kena dikit angin, kena KW tadi payungnya, langsung. Ya. Betul. Itu naik pesawat, biayanya lebih mahal daripada naik travel biasa. Betul? Maka kalau kita pengen dapat sesuatu hadiah yang besar dari Allah, tentu upayanya lebih besar. Makanya kata orang itu, makanya ibadah itu berat karena hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Kalau hadiahnya payung kan. Hadiah kipas angin, apalagi kipas tangan. Ya Allah, ya kan? Iya betul. Berat. Tingkatan lomba MTQ, tingkat daerah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, punya penilaian dong. Beda dong itu ya. Balap motor tingkat nasional, tentu ada syarat-syaratnya. Minimal motornya berapa cc, spek motornya. Motor ini dibawa ke Mandalika, yang nggak masuk motor kamu. Hah? Nggak ditoleh orang gitu ya. Hal ini kan sober ini, sober dalam puasa ini, hadiahnya apa? Surga. Hadiahnya adalah perisai dari api neraka. Maka inti siangnya berpuasa, malamnya inti beribadah. Dan ibadah salah satu hal yang khusus adalah taraweh. Apalagi dalam taraweh kan bukan cuma sholatnya, ada baca Quran, ada sholawatnya, ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Salawatnya ada, zikirnya ada. Ada doanya. Allahumma atik riqabana wa riqaba wa, dapat semua. Komplit gitu. Komplit. Belum lagi nanti baca Qurannya, pahala makmumnya. Masya Allah. Ente sholat di masjid, dapat pahala itikafnya. Loh, ini luar biasa. Belum lagi nyampe ke masjid, jalan dari rumah ke masjid, dapat juga gitu. Dapat pahalanya. Belum lagi nyampe ke masjid, baru wudhu saja, pahala lagi saya. Jadi setiap apa yang dilakukan ada nilai pahala. Belum sholat lagi, masuk masjid salaman, pahala lagi. Ucap salam, assalamualaikum. Belum lagi, banyak sekali pahalanya. Apalagi ada ceramah juga nanti saya. As-sabru yang kita jalankan, istiqomahkan baik dengan puasa dan tarawih kita, nilainya apa? Puasa. Nilainya apa? Pahala yang besar dari Allah, hadiah. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, yang berikutnya kembali kepada materi kita. Puasa ini selain mengajarkan kepada kita melawan bagaimana hawa nafsu, kedisiplinan kita, as-sabru, ya. Kedua apa? Wa as-sawmu yu'allimul amanah wa muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Puasa ini mengajarkan kita juga dua hal, apa? Amanah wal muraqabah, senantiasa terawasi. Saya tidak tahu Mardi puasa apa enggak. Mardi tidak tahu saya puasa apa enggak. Kalau saya tanya saya puasa. Mbak yang ada di pojok itu puasa apa enggak kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Diri kita dan Allah. Jadi Mardi bisa pura-pura puasa, bisa pura-pura enggak puasa. Maka kita kan amanah. Kalau sholat kelihatan kan? Ya kelihatan. Kalau kita sedekah bisa kelihatan kan? Kita pakai jilbab, cewek ya bukan kita ya, mohon maaf ya Mardi, jangan ya. Jadi ya tuh kelihatan kita ibadah dengan pakai jilbab. Tapi kalau puasa amanah. Karena makanya hadiahnya langsung dari Allah. Wal muraqabah. Kamu tidak ada yang melarang kamu. Kalau di depan umum mungkin orang melarang kamu puasa loh. Tapi kamu di kantor ini orang tidak ada, kamu bisa sembunyi. Tapi kalau kamu muraqabah, ya Allah, Allah melihat saya. Ini puasa. Maka akhlak bagaimana melawan hawa nafsu, akhlak bagaimana kita sabar, disiplin waktu tadi, ya kan? Yang ketiga dan keempat tadi apa? Amanah.
dan muraqabah. Ini melatih kita amanah. Karena kita tidak ada yang melihat ini. Ya. Maka ujungnya la'allakum tattaqun itu ini semua. Ini semua. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya secara ruhi apa? Masya Allah. Agar kita ini apa? Mendapatkan akhlak-akhlak yang indah daripada bulan Ramadan. Ya, menahan diri kita. Kemudian apa lagi? Was-shaumu yuqawwil iradah wa yashhadul azimah. Ya. Yang namanya puasa itu apa? Menguatkan keinginan kita. Menguatkan keinginan kita. Betul. Gimana tuh, Ustaz? Gimana caranya? Coba lihat, kamu benar-benar pengen enggak buka puasa? Pengen. Nah. Yuqawwil iradah. Iya. Orang tuh kalau menahan hawa nafsunya pasti kan makin besar tuh. Semakin ditahan kan seperti per. Oh iya, semakin neken gitu. Iya. Jadi taqwiyatul iradah. Ini wa yashhadul azimah. Apa yashhad? Meningkatkan harapan kita. Cuma harapannya jangan cuma dialihkan ke makanan aja. Makanya kan orang yang puasa tuh ada dua kebahagiaan. Ya. Fariha inda fitrihi, berbahagia ketika buka, wa fariha inda liqa'i rabbih, ketika nanti berjumpa dengan Allah. Ketika dia ngerti tentang puasa, fitr itu kan seperti kemenangan. Allah, makan jadi hawa nafsu kita. Jadi ngerti keinginan kita makan, ya kan dorong kita nih. Sekarang aja mungkin Pepeja People dan Mardi tidak sabar lagi nak nunggu azan maghrib. Sampai-sampai banyak orang yang tertipu dengan azan asar. Iya. Betul, udah minum. Mirip-mirip kan. Iya. Kenapa miripnya? Dengan azan maghrib, ya kan? Jadi iradah kita tinggi, terutama iradah ini apa? Iradah kepada apa yang Allah sajikan dari pahala tadi, dari kebaikan, keistimewaan yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa, ya. Baru yang terakhir ajaran wassaum yu'allimun nizam wal intibat. Yang namanya orang yang berpuasa selain mengajar sabar, tertib. Tertib. Jam sahur tertib. Oh ya. Jam buka tertib. Jam taraweh Tertib juga. Jam dia berpuasa Tertib. Ini makanya harapannya di bulan puasa ini satu, qillatul naumi fin nahar wa qillatul akli fil lail. Kita ini kalau siang jangan banyak tidur, malam jangan banyak makan supaya tertib. Ya. Nah, itu ajarannya. Ya, supaya kita di bulan Ramadan ini ya makan jangan berlebihan siang gitu. lemes tidur tuh lah gawe. Kapan ditanya ibadah Ustaz. Alasannya itu, pengalihannya itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab Al-Firdaus bahwasanya as-saumu as-saim naumu saim ibadah wa samtuhu tasbih, ya. Naumu saim, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wa samtuhu tasbih, diamnya adalah Zikir. tasbih. Bertasbih kepada Allah. Makanya Ustaz, aku tidur baik. Ini hadis kalau tidurnya saja ibadah, apalagi Ibadahnya. Iya, betul. Logikanya gitu saja. Jangan itu ke sana malah diambil tidurnya jadi ibadah, ya kan? Diamnya bertasbih, apalagi bertasbih. Iya. Ya kan? Diamnya saja bernilai zikir, ya, apalagi Berzikir. berzikir. Jadi wa amaluhu mudhaf. Apalagi amal orang yang berpuasa ini kan dilipat gandakan oleh Allah. Amalan apa saja yang mencari nafkah dalam kondisi puasa lapar ditingkatkan oleh Allah pahalanya. Bahkan juga bukan cuma pahalanya, keberkahannya ditingkatkan. Hanya saja orang-orang tidak sabar. Orang-orang bilang, ya Allah Ustaz, aku kalau puasa tidak pacak begawi. Nah ini dia tidak mau melatih diri dan dia belum pernah nyoba. Iya, betul. Maka ini pesan saya buat kepada para pekerja-pekerja keras. Ente dari awal tidak boleh tidak puasa. Contoh seandainya Mardi sebagai kuli bangun, ya, atau pekerja keras lainnya apa kira-kira? Ngojek. Iya. Apalagi pekerja yang memang menghabiskan tenaga, ya kan? Mikul, apalah. Dari awalnya tidak boleh tidak puasa. Aku kaget tidak kuat. Jangan, dia harus puasa dulu. Nanti seandainya di tengah perjalanan dia puasa bakal drop, boleh dia batalkan puasa.
Oh, yang penting usaha dulu gitu Ustaz. Iya, dan nanti dia bayar di selain selain Ramadan. Ramadan. Jadi tidak boleh langsung tidak puasa, tidak boleh. Langsung menentukan gitu. Tidak boleh. Caknya aku tidak kuat hari ini. Dia boleh di tengahnya nanti kalau memang dia drop. Kalau dia kuat lanjut. Iya. Makanya pesan saya buat dulur-dulur kami, ya mohon maaf, mungkin kondisi kalian harus bekerja dengan keras, berkeringat, ya kan? Maka sekali lagi, ya saya cuma mengajak, ayo. Dan saya juga berpesan kepada para pengusaha, para tokoh untuk menghargailah, ya. Kalau bisa ada hadiah-hadiah khusus bagi para pekerja-pekerja yang mereka berpuasa, gitu loh. Ya, insya Allah akan ada berkahnya. Ya, walaupun seandainya pemilik usaha ini orang yang non muslim, keberkahan itu pasti akan ada. Iya. Ya, oleh karena itu, nah inilah diantara beberapa rahasia puasa, ya dalam rangka apa tadi? Dalam rangka bernilai ruhiyah dan madiyah. Kalau secara madiyah, secara materi apa? Badan kita sehat. Sumu tasihu, ya berpuasalah kamu, maka kamu akan apa? Sehat. Madi lihat aja dari sisi badan orang otomatis ya. Kalau di bulan Ramadan itu ya turunlah berat badannya. Tinggal bagaimana dia malamnya. Ya kan? Yang kemudian ya kita tertib ya dari sisi kesehatan kita, insya Allah. Dan orang kan lihat sendiri. Demi diet tanpa niat puasa saja, dia sanggup kan tidak makan ini, tidak makan itu, tidak makan ini. Iya, betul. Itu untuk apa? Puasa untuk apa? Kesehatan. Apalagi kalau itu dia lakukan di bulan Ramadan, menertibkan diri. Dari buko yang dimakan bukonya apa, ketika sahur makannya apa, ya kan? Tambah lagi kan dia berapa jam tuh kita dari jam 4 lewat ya, sampai jam 6 lewat nanti kita akan menahan diri dari hal yang mohon maaf, bukan hanya membatalkan puasa, tapi merusak anggota tubuh kita dari makanan-makanan yang tidak baik. Tidak baik, iya betul. Barangkali itulah beberapa hal yang saya sampaikan dari terkait dengan apa? Puasa dengan rahasia kehebatan puasa. Baik secara ruhiyah atau madiyah. Oke, Masya Allah ya Pak Baja People, itu tadi kita sudah tahu bersama gitu. Mungkin ada beberapa juga yang belum paham gini saja. Waduh, puasa ini hanya menahan lapar, haus gitu, Masya Allah ya. Bikin susah ya. Ada juga mungkin yang berpendapat seperti itu saya. Nah, alhamdulillah dengan penjelasan dari guru kita tadi, kita udah mendengarkan bahwasanya puasa ini banyak banget memberikan rahasia yang memberikan nilai-nilai positif bagi tubuh kita, bagi ruhiyah kita, bagi jiwa kita gitu ya. Dan juga penuh dengan pahala yang luar biasa. Masya Allah ya. Oke Pak Baja People, silakan Pak Baja People yang pengen bertanya nanti di opus hari ini satu penelpon lagi boleh Ustaz ya? Boleh. Kita nanti jawab singkat, kita masih punya waktu kurang lebih juga 3 menit ke depan nih Ustaz. Sebagai closing kita di 0733321737 ada siapa di sini? Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada siapa di mana nih? Ayu Wani. Ayu Wani, di kawasan mana Ayu Wani? Oh, di kawasan mana Ayu Wani? di Kota Padang. Kota Padang. Yu Wani, kita lagi opus Ramadan nih. Tadi udah materi udah disampaikan oleh guru kita. Nah, Yu Wani ada pertanyaan nggak tentang opus? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Yu Wani? Ada pertanyaan? Aku bertanya, kalau anak tidak setuju sama anak berdosa tidak? Kalau anak tidak setuju Kepada ibu. Oke, ada ibu. Ya, baik. Oke. Ya, ada satu lagi ya. Oh, boleh. Jangan Bu. Kalau kita ada ambil wudhu, kita mau disenggol lelaki, macam mana lah? Ya, baik. Oke, kalau gitu. Oke, Yu Wani, kita jawab dulu Yu Wani ya. Itulah ya. Siap Yu Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut nih, ya naik. Yu Yani. Dari Spanyol kayaknya, dari bahasanya. Logatnya Spanyol saja. Spanyol. Ya. Itu tadi Ustaz, pertanyaan dari Yu Wani. Yang pertama adalah Anak tidak setuju. anak dengan tua. Dan juga kalau kita sudah ambil wudu disentuh oleh lawan jenis, gimana itu hukumnya? Kita jawab singkat Ustaz, apa Ustaz? Anak boleh tidak setuju dengan orang tua, asal yang tidak disetujui itu satu, bertentangan dengan syariat. Ya, contoh ibunya bilang maling anak, boleh tidak setuju? Iya.
Berdosalah kamu nak, jangan terawih kamu. Sudah kawan mak sini. Ya kan? Melarang gitu saya. Kawan mak nonton film. Kawanin mak apalah ya. Hal-hal yang tidak bernilai berharga, ya kan? Kita boleh tidak setuju. Tapi kalau seandainya permintaan orang tua kita, hal yang bisa, yang kedua, kita mungkin bisa mempertimbangkan permintaan orang tua kita yang jika kita tidak mampu, di luar kemampuan kita, boleh. Walaupun kita mencari upaya untuk mampu, sangat bagus. Seperti halnya Uwais Al-Qarni mendengar ibunya bilang, ibu berharap nak tahun ini bisa haji. Ya kan? Padahal Uwais Al-Qarni tidak mampu. Secara syariat dia boleh, mak, mohon maaf pak, mungkin kita belum mampu. Tapi mungkin Uwais Al-Qarni tidak menjawab dulu, tapi dia berupaya dulu. Mungkin tidak dengan uang upayanya. Dia latihan menguatkan dirinya untuk bisa menggendong. Ya. Tapi ala kulli halin secara syariat, satu, apa yang bertindak, apa yang bernilai bertentangan dengan syariat, orang tua boleh tidak setuju. Tapi walaupun tidak setuju, tetap harus dengan akhlak yang baik menyatakan tidak persetujuannya. Jangan contoh kita bilang sama orang tua kita misalkan, mama ini binatang nih, tidak sholat. Ya, tetap dengan akhlak yang baik, ya kan, mama, ibu, mak, bu apa bahasanya ya. Kalau kita tidak sholat nanti neraka lah buat kita. Ya, jelaskan dengan baik apa yang menjadi ini. Nah, terkait dengan ketidakmampuan bu, ya saya insya Allah kalau mampu saya akan bawa ibu haji. Saya akan laksanakan apa yang menjadi permintaan ibu. Ya. Tapi saat ini mungkin belum mampu. Saya izin untuk berupaya. Itu contoh terkait dengan kemampuan kita. Dengan bahasa yang halus gitu. Dengan bahasa yang halus, ya kan gitu. Dan yang berikutnya adalah ya kalau seandainya kita kepengen melakukan kemampuan boleh saja sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau orang tua sekedar minta tolong belikan ibu sayur di pasar, tolong antarkan ibu, ya ini masalah. Atau hal yang menjadi pendapat misalkan, ya kita jelaskan baik-baik kepada orang tua kita, ya bahwasanya mungkin pendapat ini kurang tepat, ini ada pendapat yang lebih tepat, kita ajak mereka. Orang tua anak boleh, ya asal satu dengan keilmuannya, dengan teorinya, dan menyampaikan dengan baik, gitu, tidak apa-apa. Dan orang tua juga harus bersikap jangan memaksa anak. Iya, harus paham kondisi gitu Ustaz ya. Jika anak itu sudah pada usianya bisa memilih, gitu, jangan. Karena Nabi saja, contoh nih, saya akan sedikit cerita ya. Iya Ustaz. Boleh ya? Jangan Ustaz. Lebih dikit. Iya. Ketika banyak orang melamar Sayyidina Fatimah, Sayyidah Fatimah, Abu Bakar melamar, hadiahnya luar biasa. Sayyidina Umar melamar, ya. Ada seorang sahabat tuh beli 10 onta yang matanya biru, 10 kuda yang matanya biru, 10 onta apa kuda yang matanya biru. Susah, nyari satu aja susah yang matanya biru. Ini 10 saya. Ini hewan unta, manusia yang matanya biru lagi susah. Ya kan? Kalau kita ini mata emas. Maksudnya apa, kapan nengok emas? Ya kan? Tuh, susah. Subhanallah, Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, tuh orang melamarmu. Enggak mau dia. Melihat itu Sayyidina Ali takut melamar. Oh iya, minder gitu. Sayyidina Ali ya, pemuda miskin lah, ya mau melamar tuh ngeri. Ini yang dilamar adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melamarnya pun hadiahnya ya Allah. Iya, luar biasa. Mungkin yang sekarang ini mungkin onta yang mata biru tadi entah mobil termahal kali ya. Crazy Rich. Tapi memang crazy rich ya, bukan pura-pura crazy rich sampai ditangkap kan, bukan. Ya kan memang crazy rich di zamannya, gitu loh. Ya, Sayyidina Ali didukung oleh sahabatnya. Ayo sudahlah itu, ayo ngelamar, yang lain sudah banyak ditolak. Udah minder duluan. Udah minder. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa? Maksud hati ingin meminang, ya kan gitu. Oh ya, bagus, sudah banyak orang yang minang. Coba aku tanya sama Sayyidah Fatimah. Disampaikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tidak mengatakan menolak, senyum-senyum saja dan diam. Apa kata Rasulullah? Diamnya seorang perawan dan gadis menyatakan iya. Nah, ada yang hebat pada malam pertama itu. Apa pada malam pertama? Sayyidah Aisyah berkata, aku minta maaf sebelum menikah denganmu, aku adalah laki-laki yang aku cintai. Oh iya, kira iya. kamu kalau jadi suami dengar itu marah dah gitu. Kayaknya Pastilah tersentak cemburu, gitu. kan? Lalu Sayyidina Ali kipu. Siapa laki-laki yang kamu cinta itu? Dia adalah kamu. Wah.
Ini lihat Sayyidah Fatimah punya menolak, tidak setuju dengan orang, tapi orang tuanya tidak memaksa. Iya. Dalam beberapa hal. Beda kalau seandainya terkait dengan pendidikan, dengan sholat. Ya, orang tua harus maksa anak-anaknya sebelum dia dalam usia yang dia bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Seperti tadi umur 7 tahun orang tua sudah wajib mendidik anaknya untuk sholat. Kemudian kalau anaknya tidak sholat atau tidak puasa 10 tahun diapain? Boleh dipukul gitu saya. Maka dalam hal-hal beberapa kondisi ini orang tua jangan minta persetujuan Anak. Tapi dalam beberapa hal orang tua harus minta persetujuan anak. Disunahkan malah orang tua. Walaupun orang tua punya wilayatul ijbar, kewalian memaksa dalam menikah. Contoh, kita punya anak putri, tahu-tahu sudah kita nikahkan sama orang lain. Boleh saja. Tapi sunnahnya ya kepada mereka anak-anak gadis kita dalam beberapa kondisi kita minta persetujuannya. Ya, gitu. Jadi anak pun ya kalau saya kata guru saya itu Dr. Abdul Hamid Al-Ubaidi, idza aradta an tuta' fa'mur mastata. Kalau kamu ingin ditaati, maka perintahlah sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya. Jadi orang bakal respect bahasanya gitu. Ya, respect karena sesuai dengan kemampuan. Kamu kalau diperintah tidak sesuai dengan kemampuan gimana? Diperintah tidak sesuai dengan keahlian kamu gimana coba? Berat juga ngelakuinnya itu. Berat, tapi kalau siap Pak, saya bisa melakukan ini. Atau sesuatu hal yang dia belum bisa tapi dia siap pelajari. Ya kan? Nah, ini. Nah, terkait dengan wudu yang tersentuh oleh laki-laki, walaupun suaminya sendiri batal. Batalin dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Ya. Dan lebih ihtiyat, walaupun dalam mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Abu Hanifah, tidak hanya batal sekedar menyentuh. Ya. Tidak hanya salah satu bahwa idza lamastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan, yang menyentuh dan yang disentuh semuanya batal kecuali dengan 3 hal. Tersentuh dengan kuku, gigi, dan rambut. Kalau baju San? Kalau baju tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kulit Jangan kulit gitu. Kulit dengan kulit. Oke lah, sekarang siap Ustaz. Oke, Bapak Ibu itu tadi sebagai closing kita udah dijawab oleh guru kita mengenai bagaimana menyikapi pendapat orang tua. Intinya gitu ya, kita boleh menolak asalkan dengan bahasa yang baik dan sesuai dengan keilmuan. Dan juga mengenai wudu dan juga mengenai puasa juga tadi udah dikupas secara Masya Allah gitu ya, penuh dengan poin-poin positif yang bisa kita tangkap mengenai puasa, bisa menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekali lagi kita ucapin terima kasih Ustadz ya. Jazakallah khairan kasih Ustadz atas kehadirannya. Nanti kita bakal bertemu lagi di hari Sabtu dan Minggu bareng Madi nih Ustadz. Oke, siap. Sesuai dengan jadwal Madi jadwal gitu Ustadz, pas banget di hari Sabtu dan Minggu gitu Ustadz ya. Dan juga Madi juga di siarannya hari Sabtu sama Minggu nih. Bapak Ibu nanti kita bakal jumpa lagi di program-program selanjutnya masih di Radio Papa Jakarta Lubuk Linggau. Terima kasih yang udah stay tune di Opus Ramadan pada hari ini. Edisi Minggu 3 April 2022. Selamat menunaikan ibadah puasa dan nantinya selamat berbuka puasa saja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.